Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga yang nonton sehat-sehat walafiat ya. Oke, kali ini masih belajar bersama Pak Chen di bab 3 ekonomi, mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Nah, di sini Pak Chen akan menjelaskan tentang kelangkaan dan kebutuhan. Jadi kita harus tahu nih apa yang kita butuhkan dan apa yang langka sekarang ini agar kita dapat mempersiapkan diri. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus bertambah tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Nah, jadi kita harus berhubungan dengan satu sama lain sesama manusia. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Namun belum tentu ekonomi dari Yunani lebih baik daripada Indonesia. Tetap semangat untuk menjadi makhluk ekonomi yang sukses. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, mari kita mengidentifikasi macam-macam kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Jelas, yang pertama dan yang paling utama adalah kebutuhan primer, meliputi sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kalau sudah terpenuhi kebutuhan primernya, maka kita dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Dan apabila primer dan sekunder sudah terpenuhi, monggo kalau mau melanjutkan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Mari kita beribadah dengan baik dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bugar. Sedangkan kebutuhan menurut waktu penggunaannya ada kebutuhan masa kini dan juga kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian ada juga kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Oke, sekian dari Pak Chen untuk part 1. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan belajar dengan santai. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.